Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hasan Muslihat dengan NIM 231330015. Alhamdulillahirobbilalamin teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini nampaknya kita akan membuat video learning journal lagi pada pertemuan yang ke-14. Tak terasa teman-teman semua bahwa pertemuan pada mata kuliah penulisan berita dan artikel itu sudah nampak di penghujung teman-teman semua, nampak di akhir, masuk ke dalam pertemuan 14. Tak terasa teman-teman, seperti yang sebelum-sebelumnya teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin, pada kesempatan kali ini adanya saya membuat video learning journal kali ini, yaitu mengulas dan mereview kembali apa yang sudah dipaparkan oleh teman kelompok saya mengenai penulisan creative writing teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini nampaknya akan terasa berbeda teman-teman, tidak seperti video-video sebelumnya. Di sini saya akan memberikan sedikit review terkait pembahasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Namun yang berbeda kali ini adalah saya akan mengulas, bukan mengulas, bisa dibilang mengulas, akan tapi di sini saya akan memberikan kesan dan pesan terhadap penulisan berita dan artikel, terhadap mata kuliah penulisan dan berita artikel yang diampu langsung oleh Dr. Adi Kusuma MSI teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan pereviewan materi kelompok 4 mengenai penulisan creative writing teman-teman semua, di sini saya akan memberikan kesan dan pesan terhadap mata kuliah penulisan dan berita artikel yang nampaknya tepat Selasa kemarin itu sudah memasuki pertemuan ke-14, yang dimana minggu depan merupakan pertemuan terakhir. Insya Allah apabila kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bertemu kembali gitu pada pertemuan yang ke-15 pada minggu depan. Sebelum itu, sebelum kita bertemu di minggu depan, nampaknya saya ingin memberikan kesan dan pesan saya selama selama belajar pada mata kuliah penulisan berita artikel yang diampu langsung oleh dosen pengampu kita, yaitu Dr. Adi Kusuma MSI teman-teman. Nah, kesan dan pesan saya selama memasuki atau selama mempelajari mata kuliah penulisan berita artikel itu, yang pertama, saya merasa senang karena saya mendapatkan ilmu-ilmu baru tentunya terhadap dunia jurnalistik, yang dimana sebelumnya saya tidak mengetahui apa itu jurnalistik, apa itu berita, apa itu artikel. Nah, mungkin di mata kuliah sebelumnya, di dasar-dasar jurnalistik, saya sempat mengetahui, akan tapi di dalam penulisan dan berita artikel ini yang diampuh langsung oleh dosen pengampu kita, yaitu Pak Adi, ini nampak terasa sangat jelas teman-teman mengenai apa sih perbedaan berita dan artikel yang sudah dijelaskan oleh beliau. Nampaknya di saya itu sangat masuk gitu, sangat bisa mengerti, sangat bisa dimengerti oleh saya gitu. Nah, yang pertama itu senang teman-teman. Yang kedua itu menarik teman-teman. Menarik dalam artian adalah beberapa hal yang memang di dalam jurnalistik itu ada hal-hal yang di luar daripada penulisan dan lain-lain, itu menjadi sangat menarik. Contohnya, di dalam mata kuliah penulisan berita artikel ini, mahasiswanya itu rata-rata diwajibkan untuk membuat video learning journal, yang dimana ini menjadi salah satu hal yang menarik. Fungsi daripada pembuatan video learning journal ini adalah, menurut saya, tidak lain dan tidak bukan adalah melatih public speaking daripada mahasiswa tersebut gitu, untuk pede berbicara di depan kamera gitu. Itu menurut saya. Nah, itu kan udah teman-teman nih. Yang pertama
itu senang, kedua menarik. Nah, yang ketiga ini menurut saya adalah seru. Seru teman-teman. Seru dan juga dapat banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil di dalam mata kuliah penulisan dan berita artikel ini, begitu. Karena seperti yang kita ketahui bahwa di dalam mata kuliah penulisan dan berita artikel ini nampak sangat jelas sekali teman-teman bahwa ada banyak sekali hal-hal yang mungkin oleh Pak Adi nih diulas atau dikuliti secara matang, dan juga mahasiswanya itu dituntut untuk pede gitu dalam melakukan sesuatu gitu. Jadi seperti sebelumnya teman-teman, kejadian kepada teman saya yaitu Atma mengenai kepedean ini, bahwa Pak Adi ini memang nggak sering kali ya, ada beberapa pertemuan yang memang ketika ada waktu kosong itu tidak hanya dibiarkan kosong begitu saja, akan tapi digunakan untuk kegiatan bermanfaat gitu. Seperti waktu kemarin itu Atma yang isi stand up, dan juga saya juga sempat menjadi korban gitu untuk dipanggil ke depan untuk maju. Nah, itu menurut saya bukan suatu hal yang tidak mengenakan, justru itu melatih mental kita gitu agar tetap percaya diri di depan banyak orang gitu teman-teman mungkin. Nah, mungkin kalau misalkan saya ngomong mengenai kesan pesan saya selama belajar mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diampu oleh Pak Adi, nampaknya dalam video ini pun saya rasa tidak cukup waktunya, karena masih ada beberapa hal yang perlu saya bahas mengenai reviewer materi saya, yaitu pada penulisan creative writing ini, yang dimana kelompok 4 kemarin sudah menjelaskan bahwasannya creative writing ini adalah penulisan kreatif menjadi salah satu hal di dalam dunia jurnalistik itu harus menggunakan pembahasan-pembahasan yang kreatif gitu, yang dimana di dalam feature sendiri itu ada beberapa penulisan yang menggunakan creative writing, yang sehingga dari para audiens ini tidak merasa jenuh dalam membaca berita kita atau membaca isi daripada penulisan kita gitu. Adapun daripada komponen-komponen creative writing teman-teman itu ada 4. Yang pertama yaitu kita harus berpikir kritis, harus menyajikan ide atau gagasan yang bagus, terus yang ketiga yaitu harus berimajinasi. Yang keempat yaitu harus menarik teman-teman, karena daripada 4 komponen tersebut adalah merupakan kunci daripada penulisan creative writing yang nantinya akan membuat penulisan kita itu menarik teman-teman. Nah, mungkin itu saja penjelasan atau ulasan reviewer materi dari kelompok 4 kemarin oleh saya gitu mengenai penulisan creative writing. Dan juga itu merupakan sedikit gitu teman-teman, beberapa ulasan atau beberapa kesan pesan saya selama saya memasuki mata kuliah penulisan berita dan artikel ini gitu. Overall dalam mata kuliah penulisan berita dan artikel ini saya nampaknya agak-agak seru gitu, agak-agak menarik karena ada beberapa pembahasan yang masuk di dalam saya gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan selama saya membuat video learning journal yang ke 1 sampai ke sekarang ini gitu teman-teman. Saya harap teman-teman semua pada sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam bentuk apapun oleh Tuhan Yang Maha Esa gitu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video selanjutnya teman-teman. See you.